Selamat pagi, siang, dan malam Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Christopher Iner dari kelas 12.6 absen 7. Nama saya Clara Fani Irawan dari kelas 12.6 absen 8. Perkenalkan, saya Naomi dari kelas 12.6 absen 19. Perkenalkan, saya Victoria dari kelas 12.6 IPS absen 26. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah presentasi bertemakan hasil penelitian kami yang sudah kami lakukan sejak bulan Agustus lalu hingga bulan November. Dan penelitian kami berjudul Dampak Modernisasi Transportasi terhadap Pariwisata dan Masyarakat di Malta pada tahun 2017 dan 2018. Mengapa sih kami memilih judul Dampak Modernisasi Transportasi terhadap Pariwisata pada Masyarakat di Malta pada tahun 2017-2018 sebagai judul kami? Karena kami melihat bahwa perkembangan pariwisata di salah satu anggota negara masyarakat ekonomi Eropa, yaitu Malta, dapat berkembang dengan sangat pesat, yang dimana Malta merupakan negara kecil, tetapi dapat menarik banyak wisatawan. Nah, Malta sendiri terkenal dengan industri pariwisatanya yang sangat baik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi Malta. Dari hal ini, kami dapat melihat bahwa industri pariwisata sangat berdampak bagi Malta. Maka, hal ini memunculkan pemikiran baru di dalam kelompok kami tentang apa yang menjadi faktor dari berkembangnya pariwisata di Malta ini sendiri. Penelitian tentang pariwisata di Malta kami kaitkan dengan adanya transportasi. Dan kami ingin meneliti apakah modernisasi transportasi dapat mempengaruhi keadaan industri pariwisata di Malta, terutama dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Nah, kenapa sih kami memilih transportasi sebagai objek penelitian? Karena transportasi memiliki peranan yang sangat penting bagi aspek-aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang pariwisata. Nah, transportasi membantu manusia dalam berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dan perkembangannya sudah sangat pesat sejak awal ditemukannya roda beberapa abad lalu. Transportasi juga membantu jalannya pariwisata, di mana banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat dan tentunya menggunakan transportasi sebagai alat bantu mereka dalam berpergian. Dari 27 anggota negara masyarakat ekonomi Eropa, kenapa sih kami memilih Malta? Alasan kami memilih Malta dari 26 anggota negara lainnya adalah karena Malta merupakan negara kecil di Eropa yang maju dan dapat dibandingkan dengan negara Eropa lainnya yang lebih besar, dan termasuk ke dalam kategori negara maju. Malta juga memiliki keunggulan dalam bidang pariwisatanya yang membuat Malta menjadi negara yang maju. Transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat melalui laut, daratan, dan bahkan udara. Sejarah perkembangan transportasi diawali dari penemuan roda pada tahun 3500 sebelum Masehi, yang menjadi cikal bakal transportasi modern. Transportasi pun mengalami evolusi dari masa ke masa secara terus-menerus, dan akhirnya terciptalah transportasi yang sekarang. Cikal bakal transportasi yang awalnya kuda sebagai tunggangan, kereta, gerobak, balon udara, dan rakit, menjadi mobil, kereta api, pesawat terbang, helikopter, kapal feri, kapal krus, kapal selam, dan lain-lain. Sedangkan pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain yang biasa dilakukan oleh wisatawan asing atau domestik dengan tujuan untuk berekreasi atau untuk kepentingan lainnya. Pariwisata menjadi salah satu aspek pertumbuhan ekonomi di dunia. Hubungan transportasi dan pariwisata pun tidak dapat dipisahkan, karena transportasi berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mencapai tempat tujuan wisata yang diinginkan. Tanpa adanya transportasi, pariwisata pada suatu negara pun tidak mungkin terjadi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi pun akan melambat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak modernisasi transportasi terhadap keadaan sosial masyarakat di Malta pada tahun 2017 sampai 2018. Yang kedua, bagaimana pengaruh modernisasi transportasi terhadap pariwisata di Malta pada tahun 2017 sampai 2018. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dampak modernisasi
transportasi terhadap pariwisata masyarakat di Malta pada tahun 2017 sampai 2018. Manfaat penelitian bagi pembaca: yang pertama, agar pembaca dapat memahami dampak modernisasi transportasi terhadap pariwisata Malta. Yang kedua, sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain menggali pengetahuan tentang dampak modernisasi transportasi terhadap pariwisata Malta. Yang ketiga, membuka wawasan pembaca mengenai potensi kepariwisataan Malta. Bagi penulis, yang pertama, menambah wawasan bagi diri sendiri mengenai potensi kepariwisataan Malta. Yang kedua, menambah wawasan mengenai dampak modernisasi transportasi terhadap pariwisata Malta. Jadi pada bab 2 ini kami memaparkan beberapa subbab. Subbab yang pertama yang akan kami bahas pertama kali adalah modernisasi. Kenapa modernisasi? Karena modernisasi ini merupakan salah satu proses di mana transportasi itu benar-benar berkembang. Dan karena kita berbicara mengenai transportasi, pada subbab yang kedua kami membahas mengenai transportasi dan keadaan transportasi di Malta itu sendiri. Dan karena transportasi ini kami kaitkan dengan industri pariwisata yang ada di Malta, subbab yang ketiga ini kami isi dengan pariwisata yang ada di Malta. Nah, setelah ketiga subbab ini kami mengisinya dengan teori-teori yang kami gunakan pada penelitian ini. Teori-teori ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama ada sosiologi dan ekonomi. Yang pada sosiologi kami membahas mengenai perubahan sosial dan globalisasi. Mengapa perubahan sosial? Karena kami yakin bahwa dengan adanya eksistensi transportasi yang notabene-nya merupakan penemuan-penemuan baru dan kemajuan teknologi yang baru buat masyarakat di Malta, itu tuh akan mempengaruhi keadaan sosial di Malta dan akan memberikan dampak-dampak lainnya. Dan yang kedua itu globalisasi. Kenapa globalisasi? Karena kami percaya bahwa transportasi ini berkembang bukan hanya di Malta tapi juga di seluruh dunia dan secara universal dari ujung dunia ke ujung dunia. Itu untuk teori sosiologi. Dan yang kedua itu adalah teori ekonomi. Dan teori ekonomi yang kami bahas adalah teori pertumbuhan ekonomi, khususnya pada neoklasik. Jadi pada teori neoklasik ini dijelaskan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi itu terjadi dikarenakan oleh adanya kemajuan teknologi. Dan ternyata kami melihat ada relevansi antara dari kemajuan teknologi dengan transportasi, sehingga kami menyimpulkan bahwa ternyata dengan adanya kemajuan teknologi dan modernisasi transportasi ini dapat mendorong ekonomi Malta, terutama dalam industri pariwisata. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami berada di salah satu negara Eropa, yaitu Malta. Waktu penelitian dari penelitian kami ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2020. Populasi penelitian yang kami ambil dalam makalah ini adalah seluruh masyarakat di Malta. Sedangkan sampel penelitiannya adalah kota Valletta, ibu kota negara Malta. Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik ataupun cara yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Moleong pada terbitan tahun 2010 halaman 6, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian sosial ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Sarwono pada terbitan tahun 2006 halaman 26, studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Dalam pembahasan rumusan masalah nomor 1, yaitu dampak modernisasi transportasi terhadap keadaan sosial yang ada di Malta pada tahun 2017 dan 2018, dijelaskan bahwa ternyata modernisasi transportasi ini tidak berdampak hanya untuk industri pariwisata saja, tetapi juga berdampak pada keadaan sosial
sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Dan dalam pembahasan ini kami menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara modernisasi transportasi dengan keadaan sosial, didasari dengan teori-teori sosiologi yang sudah kami gunakan pada bab 2 itu di kajian teori, yaitu adalah perubahan sosial dan globalisasi. Dan dalam pembahasan ini kami tahu bahwa ternyata transportasi ini merupakan sebuah penemuan yang berkembang dan sudah maju, sehingga memberi dampak pada seluruh lapisan masyarakat serta memberikan dampak dan peran yang begitu penting pada masyarakat Malta, bukan hanya Malta tetapi juga secara menyeluruh sampai ke dunia. Dari adanya modernisasi transportasi saat ini, hal ini tentunya memberikan dampak bagi manusia, seperti perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, atau yang biasa kita sebut dengan migrasi. Migrasi ini berdampak dengan keadaan sosial masyarakat, yang mencakup kebudayaan masyarakat yang bermacam-macam, dari latar belakang yang berbeda, dan menyatu menjadi satu kesatuan di suatu wilayah yang sama. Hal ini dapat kita lihat dari keadaan sosial masyarakat di Malta. Modernisasi transportasi terhadap pariwisata di Malta tahun 2017 sampai 2018. Masyarakat Malta mulai mendapatkan kemudahan dalam akses transportasi seperti taksi, kapal feri, pesawat terbang, kapal cruise, bis, dan bahkan mobil pribadi. Dengan banyaknya transportasi membawa pengaruh baik bagi perekonomian masyarakat Malta. Di antaranya dipengaruhi oleh berbagai bidang, yaitu bidang pariwisata, publik transportasi, serta bidang ekspor. Dalam bidang pariwisata, Malta memiliki cukup banyak lokasi kuno dan bersejarah, banyak tempat yang selalu dijadikan tempat syuting film, serta adanya cuaca yang mendukung dalam berwisata. Hal ini dapat dilihat dari Tourism in Malta, terbitan tahun 2019, halaman 2, bahwa pada tahun 2017 sebanyak 2.273.837 turis datang ke Malta, dan tahun 2018 2.598.690 turis datang juga ke Malta. Turis tersebut kebanyakan berasal dari negara Eropa. Pendaratan turis asing di Malta pada tahun 2017 mencapai 103.660 orang, dan pada tahun 2018 mencapai 78.538 orang. Transportasi yang digunakan paling banyak oleh para wisatawan yang bepergian ke Malta adalah pesawat terbang, sekitar 98,1%. Pada tahun 2017 diperkirakan terdapat 3 juta pendatang menggunakan pesawat terbang dan mendapat keuntungan sekitar 2,7 miliar US dollar. Selain transportasi udara, transportasi laut pun cukup banyak digunakan oleh para wisatawan, seperti kapal cruise sebanyak 1,9%. Selain transportasi tersebut pun, para turis tentunya menggunakan transportasi publik. Transportasi publik yang ada di Malta adalah bus dan taksi. Pada tahun 2018, penumpang bus publik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 sebesar 11,3% dan mencapai 53,4 juta penumpang. Dengan banyaknya turis yang datang ke Malta tersebut, hal itu tentunya dapat meningkatkan perekonomian negara Malta. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Malta. Sektor pariwisata menjadi salah satu dari 5 kontributor ekonomi yang teratas. Jadi dari bab 4 yang sudah kami singgung sebelumnya, kami bisa menyimpulkan bahwa ternyata transportasi ini memegang peranan yang sangat penting terhadap industri pariwisata yang ada di Malta, terutama pada perkembangan transportasi dan modernisasi transportasinya yang menjadi kunci utama dalam membuka segala peluang-peluang ekonomi yang ada di industri pariwisata. Akan tetapi kami menyadari bahwa ternyata industri pariwisata ini terlalu mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi Malta. Oleh karena itu kami menyarankan bahwa pemerintah Malta agar tidak terlalu bergantung terhadap industri pariwisata, apalagi dengan mengingat adanya pandemi corona ini yang bisa menghambat banyak turis-turis untuk datang ke Malta dan berlibur di sana. Mungkin pemerintah bisa meningkatkan industri-industri lain, contohnya seperti perdagangan, produktivitas barang, dan ekspor impor, dan masih banyak lainnya.
Sampailah pada akhir presentasi kami, semoga presentasi ini memberikan sesuatu bagi Bapak dan Ibu guru maupun teman-teman sekalian. Sebelum menutup, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan ataupun mungkin juga terdapat sesuatu yang kurang berkenan dalam video ini. Saya Christopher Reiner. Saya Naomi. Saya Victoria. Saya Clara Fani Irawan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.